Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar materi pelajaran fisika. Itu pelajaran yang menurut saya pelajaran yang sangat menarik karena banyak sekali contoh-contohnya penerapan fisika yang ada di sekeliling kehidupan kita. Nah, materi pada pagi hari ini yaitu tentang pengukuran dan satuan. Baik, mari kita lihat presentasi yang akan saya tampilkan. Ya, jadi ini adalah tampilan. Saya mulai dengan tulisan "Ayo belajar fisika". Apa itu pengukuran dan angka penting ya? Jadi pengukuran itu adalah membandingkan. Jadi kita tunggu sebentar tampilan PowerPoint-nya. Nah, kita simak. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur lain yang kita gunakan sebagai satuan. Contoh alat ukur besaran alat ukur besaran pokok adalah pertama adalah panjang. Ini alat ukurnya adalah mistar, kemudian jangka sorong, ada mikrometer sekrup. Kemudian ada massa, ini alat ukurnya adalah neraca atau timbangan. Kemudian adalah waktu, alat ukurnya adalah stopwatch. Kemudian suhu, ini alat ukurnya adalah termometer. Kuat arus listrik, alat ukurnya adalah ampere meter. Kemudian jumlah mol, ini tidak diukur secara langsung. Jadi kemudian terakhir adalah intensitas cahaya. Kita lihat yang pertama adalah mistar atau penggaris. Mistar ini digunakan untuk mengukur suatu panjang suatu benda yang mempunyai batas ketelitian 1 mm. Kita sering kali gunakan mistar ini. Berikutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang mempunyai batas ketelitian 0,1 mm. Berikutnya adalah mikrometer sekrup. Ini digunakan untuk mengukur suatu benda yang batas ketelitiannya itu 0,01 mm. Jadi mikrometer sekrup ini lebih teliti daripada penggaris maupun jangka sorong. Alat ukur massa yaitu neraca. Ini kita sering kali lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh gambar neraca manual, yang ini adalah neraca digital gitu ya. Baik, ini berikutnya adalah stopwatch. Nah, stopwatch ini digunakan untuk mengukur waktu yang batas ketelitiannya 0,01 detik. Biasanya ini guru olahraga yang sering menggunakan stopwatch. Termometer badan yang sering kita gunakan biasanya untuk mengukur suhu ketika ada saudara kita atau adik kita yang sedang sakit panas. Jadi termometer alat untuk mengukur suhu. Berikutnya adalah ampere meter. Ini alat untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, perhatikan itu bentuknya. Ini biasanya tukang servis HP, servis alat elektronik wajib memiliki ampere meter ini ya, karena gunanya untuk mengukur apakah di alat tersebut ada aliran arusnya atau tidak. Berikutnya adalah speedometer. Digunakan untuk mengukur kelajuan ini seringkali kalian jumpai di sepeda motor atau di mobil ya. Berikutnya adalah dinamometer. Ini untuk mengukur besarnya gaya. Ya.
Jadi ada macam-macam di situ, ada dinamometernya. Ini satuannya nanti adalah Newton ya. Kemudian hygrometer, ini alat untuk mengukur kelembaman udara ya. Ada ohmmeter dan voltmeter, ini sama, ini biasanya tukang servis pasti punya ini ya. Ohmmeter untuk mengukur hambatan, voltmeter untuk mengukur tegangan listrik ya. Kalian lihat itu adalah contoh gambarnya. Kemudian barometer, nah ini alat untuk mengukur tekanan udara luar. Nah, ini kalau ini biasanya ada di pompa ya, pompa ban gitu ya. Berikutnya adalah kita belajar angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Kita lihat bagaimana aturan pada angka penting. Angka penting itu terdiri dari angka pasti dan angka terakhir yang ditaksir, atau kita sering sebut angka taksiran. Ini adalah aturan penulisan penyajian angka penting dalam pengukuran. Yang pertama adalah semua angka yang bukan 0 adalah angka penting ya, perhatikan itu contohnya adalah jadi 72753 itu terdiri dari 5 angka penting. Berikutnya yang poin kedua adalah semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi di situ contohnya adalah 9000,1009 itu mengandung berapa? 8 angka penting ya. Jadi angka 0 termasuk dihitung sebagai angka penting. Berikutnya ketiga adalah semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Yang keempat, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Yang kelima adalah angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting ya. Contohnya seperti itu yang saya tunjukkan. Di situ kita lihat 67,50000 itu di situ adalah 7 angka penting. Jadi angka 0 di belakang tanda desimal dihitung sebagai angka penting. Berikutnya di situ ada lagi contoh ya. Dan yang terakhir, yang kelima ini ada 47,00000 mengandung 2 angka penting. Jadi angka 0 yang di belakang itu bukan angka penting ya, karena tidak ada tanda desimalnya. Dan yang keenam, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Jadi 0,0000 kemudian 799 itu mengandung 3 angka penting. Jadi itulah aturan penulisan penyajian angka penting dalam pengukuran. Nah, bagaimana dengan ketentuan-ketentuan pada operasi angka penting? Jadi hasil operasi pada penjumlahan atau pengurangan itu hasilnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran ya. Jadi situ 2,34 cm ditambah 0,345, maka 2,34 itu 4 adalah angka taksiran, 0,3455 adalah angka taksiran, maka hasil akhirnya adalah 2,685. Maka hasil akhir harus mengandung 1 angka taksiran, maka dibulatkan menjadi 2,68 seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh yang pengurangan angka penting ya. Jadi 18,46 mm ditambah dengan 2,2347 mm hasilnya adalah 11,2253 mm. Maka
hasil akhirnya yang ditulis nanti haruslah 11,22. Bagaimana dengan ketentuan operasi perkalian? Ataupun ini sama dengan pembagian, maka untuk perkalian itu hasil akhir harus mengandung banyaknya angka penting yang paling sedikit dari yang dikalikan. Jadi contohnya 8,141 itu mengandung 4 angka penting, kemudian dikalikan dengan 0,22 yang mengandung 2 angka penting. Mana yang lebih sedikit angka pentingnya? Yang 0,22. Maka hasil akhir kan banyak nih angkanya, 1,79102. Maka karena aturannya harus mengandung 2 angka penting, maka menjadi 1,8. itu anak-anak sekalian ya. Jadi aturan angka penting pada perkalian ya. Berikutnya kita lihat berikutnya, yaitu bagaimana dengan pembagian angka penting ya. Jadi 1,432 mengandung 4 angka penting, 2,88 mengandung 3 angka penting. Setelah dibagi hasilnya 0,53432, maka ini harus diubah penulisannya menjadi mengandung 3 angka penting, karena angka yang paling sedikit jumlahnya 3, yaitu 0,534. Nah, ini yang pembagian lagi ya. Nah, jadi udah ada angka penting, maka penulisannya menjadi 0,534 seperti itu. Nah, aturan berikutnya adalah aturan pembulatan ya. Jadi angka 5 atau lebih dibulatkan menjadi, kalau menjadi 5 dibulatkan ke atas, sedangkan angka yang kurang dari 5 akan dihilangkan ya. Jadi contohnya itu adalah 24,48 dibulatkan menjadi 5, 24,445 dibulatkan menjadi 2,4, 24,25 dibulatkan menjadi 24,2, 24,250 dibulatkan menjadi 24,2, dan begitu seterusnya. Baiklah, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan untuk materi pengukuran dan angka penting. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.